lagu baca kan teman-teman ya. Yuk, coba ketiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita mulai kita punya kegiatan kita apa presensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada, Ibu. 2 orang, Ibu. Atas nama? Dengar sini ya, kalau Ibu panggil siapa Bapak dia atau tidak ya? Iya, Ibu. Lidas, Ada, Bu. Bahagia, Ada, Ibu. Nuria, Ada, Bu. Nuhud, Ada, Bu. Marul, Tidak ada, Bu. Tumir. Tidak ada. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit. Iya kan beli buah Pak. Onde saya. Kalau Tumir sakit, ada apanya tadi? Surat sakit. Ketua kelas. Jadi, hari ini kita akan membahas materi tentang Tiga. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang pengaruh, letak, dan kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan tujuannya hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan mendengarkan penjelasan dari guru, kalian dapat mengidentifikasi dampak kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia. Itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita bawa hari ini. Jadi Ibu minta kalian mendengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu, karena setelah Ibu menjelaskan materinya sebentar, Ibu akan memberikan soal menguji kalian apakah kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Pasang telinga baik-baik dengan penjelasan dari Ibu. Jadi yang pertama itu pengertian geografis. Bagi Lidas, dengar di sini sebentar, saya ada soal untuk kalian kerjakan. Jadi tolong dengarkan baik-baik supaya kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu beri sebentar ya. Ya, Ibu. Nika gosip di situ. Jadi kondisi geografis adalah keadaan atau ciri-ciri suatu wilayah yang berdasarkan letak, bentuk, dan unsur-unsur alam yang dimilikinya. Seperti di dalamnya itu iklim dan topografi. Mungkin Reno, apa topografi itu, Ibu? Nah, jadi saya ingatkan, topografi itu bentuk permukaan bumi. Apa, Bu? Bentuk permukaan bumi. Saya dari hari ini Ibu tong apa sopori Ibu Ya, Ibu. Itu tadi topografi adalah bentuk permukaan bumi, flora, fauna, serta sumber daya alam. Itu tadi untuk kondisi geografis, pengertian kondisi geografis. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang di barat sampai Merauke di timur. Kita dengar itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan pulau dari berapa? 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang di barat dan sampai Merauke di timur. Di Indonesia sekitar 6.000 pulau yang dihuni, sedangkan pulau yang belum bernama atau tidak berhuni atau mata kain
menuju pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama ini Pulau Sumatera. Kalau ada dia Pulau Sumatera plebe goiban. Ada pulau emebo yang naik kelas oleh pasti malah oleh belajar sorung lemeba. Nugo model peta Sumatera ya ibu. Oleh juga yang kedua Pulau Kalimantan. Ya ibu. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan mau coba bentuk manuk. Agak bulat sekolah lorong kereta. Emebo bisa naik kelas lebih abu ibu guru baru. Mega foto masa apa? Pulau Kalimantan kita bahasanya tadi yang kecil. Hoga lo lebe bulan bulan mau kereta kole. Hoga Pulau Sumatera. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Jamaica. Lagi mau kereta kita cuy. Hoga Pulau Sulawesi. Mesero main sampai ngomong pulau Papua itu. Papua. Emang belajar minggu yang online kelas berke naik kelas minggu. Apa yang host untuk pulau-pulau di Indonesia? Tadi 5 buat Malaysia pulau 10. Terus Pulau Jawa. Koen tapi dia lebih. Itu 5 pulau di Indonesia. Pulau yang terbesar di Indonesia. Jadi, ayo di sini cek. Ibu Gareng, Ellen, tolong maju ke depan, tunjuk di sini di mana peta apa pulau Kalimantan. Maju Ellen. Pintar. Nuria. Nia Pulau Sumatera Nuria. Terima kasih. Tepuk salut untuk Ellen dengan Nuria. Tepuk salut. Padahal kalian dengar penjelasan dari ibu tadi Ibu tadi. Jadi mau naik kelas yang baik dan membawa Ligia bentuk Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa. Bisa pulau terbesar kah? 5. Pintar. Sehingga tadi ibu topeng soal apa yang perlu kerja Iya ibu. Yang kedua itu iklim tropis di Indonesia. Karena Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis yaitu iklim yang terjadi di daerah tropis Indonesia, tergolong di dalam daerah tropis yang hangat, cenderung panas dan lembab sepanjang tahun. Dengan iklim tropis tersebut, Indonesia hanya memiliki 2 musim. Yang pertama itu musim hujan dan yang kedua musim kemarau. Jadi, kalau untuk musim hujannya itu, musim hujan mulai dari bulan Oktober hingga bulan Maret. Bulan Oktober bulan pisah bulan 10. Bulan Maret 3. Bulan 3. Jadi, 2025 berarti dari bulan 10 pisah musim pusang musim pusang sampai bulan Maret berarti tahun musim 2026. Dari bulan 10 sampai bulan 3. Bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3 berarti
dua musim, weh. Iya. Itu, Bo. Yang pertama Bo apa, Bo? Kan? Musim hujan. hujan. Yang kedua musim kemarau. Itu, Bo. Bulan musim hujan, Bo. Dari ya bulan bisa, Bo. Bulannya 3 Ibu. Musim hujan dari bulan Oktober. bulan 3. Kamu tema nona yang apa? Bulan Oktober sampai bulan Maret musim hujan Ibu. Itu musim Musim hujan. kemarau bulan April sampai bulan September. Pintar lagi ya, dia kan ada second boy kan ada mana itu. Tepuk salut untuk buka bahagia. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Di bagian kan ada second nomor aku, Second gak? Jadi itu kok, musim hujan membawa dampak positif dan dampak negatif untuk para petani, para nelayan, so pokoknya so kerja saudara gitu karena so tertani sehingga tamu mga saba mga tanah beri mama itu cengke usang bayin boleh gugur jadi rugi petani. Oh itu gak gitu boleh beri boja sehingga tamu mga saba sabar usang bayin boleh kita berbunga di sini deras kita usaha berarti kubur sisega. Terima kasih menghasilkan padi kita. Itu kalau tumbuhan lain. Untuk musim kemarau boleh dampak positif atau negatif. Boleh musim kemarau lain itu kalau mana semuset apa suka beri itu. Temangan apa? Cengkeh temangan cenga berbuah. Mau daya ojak, beri kacang tanah beri musim kemarau baik, tema baik kok tumbuhan temangan baik berarti temangan tidak mau saya musim lain tapi temangan dia hasil oh itu kan iya boleh musim kemarau untuk mereka yang bekerja sebagai sopir tambang bangunan itu dampak positif dan negatifnya usaha iklim cair musim itu tadi itu tadi dua musim di Indonesia tadi toh ya Ibu. Saya kocor apa dampak positif bagi apa sehingga Nuria apa Nuria dampak positif kau usahamu apa positif Nuria bahagia yang subur Ibu usang tan Nuria tayo yang boga usang bawa mata boleh boja apa tumbuhan subur di TV tidak semuanya juga subur tanah jadi enggak apa beri di TV bisa menghasilkan buah yang bagus dan baik itu tadi iklim yang ada di Indonesia. Habis itu di Indonesia itu memiliki keragaman hayati seperti flora dan fauna. Flora itu apa? Flora tumbuhan. Fauna hewan.
Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia juga Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang strategis, terutama untuk sektor pelayaran dan pelabuhan dengan ekspor impor itu, Bu. Hal ini menjadi pokok Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Saudara itu karena bermanfaat apa? Bermanfaat memberikan dampak positif untuk wisata bagi pelayaran, untuk pelabuhan karena apa? Adanya kegiatan ekspor dan impor oleh apa itu, Pe? Baik, apa ekspor apa impor? Bagaimana itu? Erna baik. Eme ekspor erna? Eme impor? Guys, ibu jelaskan lebih mendalam ya. Misalnya eme impor keluar itu menghasilkan misalnya emas Indonesia, karena Indonesia juga penghasil emas terbesar menghasil Sinar Papua. Itu menciptakan emas lalu kita mengirimkan penghasilan itu kerajinan tangan, misalnya kerajinan tangan kita dari Indonesia kita kirim CEC ya ke egalnya itu pengenalan sebalik itu oleh apa penjelasan itu tentang impor ya. Mga hasil kerajinan tangan itu di Indonesia misalnya saya Manggarai itu kerajinan tangan saya Manggarai biasanya apa ya? Ngaceng oleh tenun, ngaceng boleh tobe apa tobe songke bisa kita impor ke luar negeri. Gitu bisa apa kudu supaya negara lain kenal kita punya negara Indonesia bahwa kerajinan tangan di Indonesia itu bagus untuk memperkenalkan ke macam-macam negara kita punya kerajinan tangan. Itu apa emang impor barang cema Indonesia di tebang lautan laut bang oleh negara mana itu eme ekspor pemasukan eme itu ekspor oleh negara mana bang ke Indonesia misalnya pas musim Covid masker dari Cina diekspor ke Indonesia diekspor baca sekarang sudah baik Aceh Indonesia itu apa atau memang TC baca TC kuruta ngaceh kelola tiga boleh di TC itu tadi itu tentang ekspor dan impor. Saudara untuk matang oleh bagian pelayaran karena oleh saudara untuk oleh bagian pelayaran atau pelabuhan karena dengan adanya kegiatan ekspor dan impor para pelayan oleh pelabuhan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak karena antar barang situ yang jelaskan lewat mereka untuk bisa mengantarkan barang itu ke negara mana seperti batu bara sio
kondisi alam yang kaya akan sumber daya. Sehingga Nuria, Indonesia memiliki kekayaan alam berupa hasil tambang hutan, laut, dan tanah yang subur, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan menjadi sumber mata pencaharian utama di banyak wilayah. Namun, ketergantungan pada sumber daya alam ini juga membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global. Indonesia kaya karena kekayaan alam siapa sama data daerah tanah itu apa mana penghasilan apa kopi baca nopidas miri jamumente itu boga hasil kekayaan yang ada di Indonesia. Hasil di toko Indonesia terlalu luas. Toko di Cemanggarai itu di sektor pertaniannya. Itu kekayaan alam kita di bawah. Itu tadi di sektor pertaniannya. Sekarang di bagian lautnya, MSC Ibu Guru kan di kampungnya Ibu Guru itu daerah pantai. Emang di sini penghasilan itu oleh laut ikan memang ada sabanya juga ada. Tapi temangan sama koke tapi sama oleh bagian Manggarai Barat Lembor tidak pas-pas lah itu di bagian lautnya. Kalau yang berikutnya itu potensi wisata alam. Saya di Mewe, keindahan alam Indonesia seperti pantai, gunung, yogo, dan hutan menjadi daya tarik wisata yang mendukung sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Misalnya juga ya, pantai sina Manggarai Barat, sina Labuan Bajo. Itu dengan adanya dengan adanya kekayaan alam Indonesia maka daya tarik dari wisatawan luar turis pernah kita turis memang Manggarai ya. Itu pasti mengangkat tujuan utama Maice Manggarai berarti mungkin ada tujuan yang mencari tempat wisata alam Indonesia. Gunung Ranaka paling dominan kita di bagian pantai di Labuan Bajo. Labuan Bajo keluar masuk ke orang asing bisa tabat dari negara luar turis yogo itu karena kekayaan alam kita. Dengan adanya itu tadi kekayaan alam kita ya. Jadi bisa ada pemasukan dapat menghasilkan uang itu gaya untuk kelelatan negara di TP. Dengan begitu mereka tahu bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang banyak seperti di pantai yogo, gunung, hutan itu banget tahu. Selain apa misalnya iya dominan apa kita tempat pariwisatanya yang ada piramida lebih apa itu lebih kalau ikan ibu ada yang banyak boleh di sana. Itu di rutenya di lagu apalagi kalau mau di Labuan Bajo sudah ada di itu tadi itu tentang apa semua sosial itu apa keindahan alam itu penjelasan di tentang pengaruh letak dan kondisi geografi Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Guru tay di Bumboga seingat foto itu menakur mebo ibu ga ting soal mewe ya itu bagi meo dalam bentuk dua kelompok tiga kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang iya ibu itu juga iya 3 kelompok 2 saja ya 2 satu kelompok 3 orang
maju di belakang ya. Iya. Baik. Presentasikan hasil kerja kalian di depan. Lain apa moderator ya? Pembawa acara. Ya sebagai pemandu apa nih sih ya nggak? Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, apa saja sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal siapa? Nah, yang pertama itu pertanyaan dan perkebunan. Pertanyaan itu hasilnya siapa? Isi siapa? Itu hasilnya Pak. Dan perkebunan itu hasilnya kopi, ciki, sama coklat. Nomor 2, kira-kira keindahan alam dan kekayaan budaya seperti apa yang ada di daerah tempat tinggal? Iya, keindahan alamnya itu yang pertama itu pantai. Yang kedua itu bagian budayanya untuk tanam bisa suci atau bagian adat. Jangan dulu. Kita tepuk salut untuk mereka kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Silakan duduk kelompok 2. Pagi teman-teman, pagi Ibu. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa saja sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Yang kedua, sebutkan jenis sumber daya alam yang ada di daerahmu. Yang pertama tadi Bu, perkebunan yaitu kopi, cengkeh, kemiri, dan padi. Yang kedua, kira-kira keindahan alam dan kekayaan budaya seperti apa yang ada di daerah tempat tinggalmu? Yang pertama itu pantai, Gunung Ranaka, Werbo. Sedangkan budayanya itu caci dan tarian sari. Oke, terima kasih. Tepuk salut untuk kelompok 2 boleh? Salut. Terima kasih. Ternyata meng pemain saya tombol ibu meskipun mga pinatala pandai-pandai tombol saya pandai-pandai sendiri. Padahal kalian bisa mendengarkan semua itu. Jadi, apa kesimpulan dari materi detail semua enggak? Bahwa Indonesia itu kaya akan budaya juga budayanya, terus juga hasil bumi. Bahwa Indonesia itu memiliki ternyata Indonesia memiliki laut terbesar ya Bu, dan kekayaan alam yang melimpah. Jadi pertemuan hari ini sampai di sini saja. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan